ASQ Podcast, podcastnya Asyifa Kolbu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Asyifa di rumah? Kembali lagi di Lentera Ramadan ASQ Podcast, podcastnya Asyifa Kolbu. Masih bersama saya Betty Amarwati yang akan menemani sahabat Asyifa dalam menunggu waktu berbuka puasa ataupun dalam menyiapkan hidangan berbuka puasa. Tentunya dengan sajian yang menarik, informatif dan juga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Baik sahabat Asyifa di rumah, alhamdulillah pada episode kali ini Lentera Ramadan ASQ Podcast sudah kehadiran bintang tamu yang luar biasa dan insya Allah dapat menginspirasi kita semua. Beliau adalah seorang pengajar di SMP IT Asyifa Kolbu dan beliau adalah Ustazah Ana Kurniati. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustazah, hari ini terlihat sangat cerah ceria sekali ya Ustazah. Bagaimana Ustazah kabarnya hari ini? Alhamdulillah uhibbul khair, baik. Baik, Ustazah, alhamdulillah pada hari ini kita akan membawakan tema yang luar biasa. Ketika kita menyebutkan saja sebetulnya sudah menggetarkan hati kita semua ya. Baik hati saya ataupun mungkin nanti hati dari sahabat Asyifa di rumah. Nah hari ini Ustazah kita akan membahas tentang keistimewaan atau kemuliaan seorang ibu. Masya Allah ya Ustazah, untuk temanya sendiri aja sudah Masya Allah sekali, apalagi kita membahasnya lebih dalam lagi. Nah langsung saja Ustazah, tentang tema kita hari ini, keistimewaan atau kemuliaan seorang ibu. Ustazah, kenapa sih sebetulnya seorang ibu itu bisa disebut dengan mulia atau ibu itu wah mulia gitu? Keistimewaan apa yang dimiliki oleh seorang ibu itu sendiri Ustazah? Baik, terima kasih pertanyaannya Ustazah Betty. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat Asyifa yang dirahmati oleh Allah. Kemuliaan ibu itu ada banyak. Di antaranya yang pertama, ibu lebih berhak diperlakukan dengan baik dan kedudukannya 3 kali lebih tinggi dari ayah. Dalam sebuah hadis Bukhari Muslim dijelaskan ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kepada siapakah seharusnya aku harus berbakti pertama kali?" Maka Rasulullah SAW menjawab dengan ucapan ibumu sampai diulang 3 kali. Kemudian yang keempat baru ayahmu. Kemudian kemuliaan yang kedua, dengan berbakti kepada ibu maka bisa menjadi sebab kita masuk surga. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat." Bahwasanya surga ada di bawah telapak kaki ibu. Kemudian yang ketiga, doa ibu kepada anaknya lebih mulia dan lebih mustajab dari ulama besar sekalipun. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 doa yang tidak diragukan kemakbulannya. Salah satunya adalah doa orang tua kepada anaknya. Makanya kita sebagai seorang anak ketika ingin mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, kita jangan bosan untuk meminta doa kepada orang tua kita, terutama kepada ibunda kita. Masya Allah Ustazah, luar biasa sekali ya. Bahkan ada yang menyebutkan Ustazah ya, ridho Allah itu adalah ridho ibu itu adalah ridho Allah gitu ya Ustazah. Betul. Ya, ketika kita sudah meminta doa dan juga meminta ridho kepada ibu, otomatis Allah akan melancarkan segalanya. Betul Ustazah ya? Betul. Ridho Allah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Masya Allah. Baik Ustazah, tadi banyak sekali ya keutamaan seorang ibu. Salah satunya saya mendengar bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Luar biasa sekali mulianya seorang ibu. Bahkan surga pun ada di telapak kaki ibu. Selanjutnya, Ustazah, tadi juga saya mendengar bahwa ibu itu memiliki 3 kali lipat kedudukannya lebih tinggi dibandingkan ayah. Bukan berarti ayah tidak mulia ya Ustazah ya. Betul. Nah, padahal ayah ini bekerja juga menafkahi kita. Tapi kenapa Ustazah seorang ibu ini disebutkan memiliki kedudukan 3 kali lipat lebih tinggi? Baik, untuk menjawab pertanyaan itu ada penjelasan dalam kitab tafsir Al-Qurtubi bahwasanya seorang ibu itu mempunyai 3 kepayahan, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Dan hanya ibulah yang bisa merasakan itu. Ya Bu ya. Betul sekali Ustazah. Apalagi, bagaimana Ustazah lanjut? Ya, sehingga ibu lebih berhak mendapatkan kebaikan 3 kali lipat dari ayah, seperti itu. Iya, betul sekali Ustazah. Kalau kita lihat
kepayahan seorang ibu dalam hal apa saja Ustazah tadi? Mengandung, melahirkan, bahkan sampai menyusui. Mungkin Ustazah Ana sendiri ya sebagai seorang ibu sudah pernah merasakan bagaimana rasa sakitnya melahirkan seorang buah hati ke dunia ini ya Ustazah ya. Masya Allah. Bahkan ada penelitian yang mengatakan bahwa seseorang itu atau wanita itu bisa menahan hanya sanggup menahan 47 del rasa sakit. Sedangkan ketika melahirkan itu seorang wanita merasakan lebih dari 47 del, bahkan 57 del. Betul. Atau setara dengan 20 tulang dipatahkan secara bersama-sama. Masya Allah, mulia sekali ya Ustazah. Tapi bagaimana Ustazah ketika melihat seorang anak sudah lahir ke dunia? Uniknya nih bagi seorang ibu. Ketika setelah melahirkan dan mendengar tangisan seorang bayi, seorang anak, pada saat itu rasa sakit hilang seketika. Seketika ya Ustazah pada saat itu. Iya, Masya Allah, kuasa Allah itu. Kuasa Allah. Seketika. Kekuatan dari Allah itu. Betul. Pasti sahabat Ashifa di rumah yang telah menjadi seorang ibu sudah pernah merasakan bagaimana ketika kita melihat wajah anak kita, mendengar tangisan anak kita, seketika rasa sakit itu gak ada. Tapi setelah itu kembali lagi dengan proses kita menyusui ya Ustazah ya. Saking bahagianya. Iya, saking bahagianya kita tidak merasakan sakit, tapi setelah itu kita merasakan kepayahan harus menyusui ya Ustazah ya. Tapi tentunya pahalanya juga banyak ya untuk seorang ibu dengan perjuangannya itu. Masya Allah, Allah kasih balasan yang luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Untuk ibu-ibu yang ada di rumah, sahabat Ashifa yang telah menjadi ibu, Masya Allah sungguh mulia sebagai seorang ibu, bahkan kepayahan yang sudah kita lewati bersama. Dan untuk calon ibu, semoga dapat diberikan selalu keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Ustazah, dan dapat melewati seluruhnya dengan baik dan juga ikhlas ya Ustazah. Baik Ustazah, tadi kan kita sudah mendengar ternyata keistimewaan seorang ibu itu karena dia memiliki beberapa kepayahan dibandingkan seorang ayah. Nah Ustazah, dalam Islam sendiri ada kisah atau tidak yang dapat menginspirasi kita sebagai seorang ibu untuk menjadi ibu yang lebih baik lagi dan menjadi ibu yang bisa ditauladani seperti itu Ustazah? Kisah ya? Iya betul, kisah atau cerita. Oke. Untuk kisah perjuangan seorang ibu itu banyak, tapi saya ambil satu, yaitu kisahnya Siti Hajar ketika mencari air untuk anaknya, untuk putranya Nabi Ismail alaihissalam. Pada saat itu Nabi Ismail kehausan, berada di tempat yang gersang, kemudian Siti Hajar belum bisa mengeluarkan ASINya, sampai akhirnya Siti Hajar bolak-balik dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah mencari air. Ketika berada di Bukit Sofa, Siti Hajar melihat air di Bukit Marwah, tapi ternyata ketika ditemui itu hanyalah fata morgana. Begitu bolak-balik seterusnya sampai akhirnya ketujuh berada di Bukit Marwah. Di situ Siti Hajar bertawakal kepada Allah. Seraya berdoa, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul azzul akram. Dan memanjatkan doa, ya Allah, tidaklah Engkau menurunkan ujian melainkan ada jalan keluarnya, dan hamba yakin dengan karuniamu. Pada saat itu ketika Nabi Ismail menghentakkan kakinya, malaikat turun ke bumi dan menghentakkan sayapnya, kemudian keluarlah air. Kemudian Siti Hajar mengatakan zam, 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 yang artinya kumpullah, kumpullah, jangan berhenti. Yang akhirnya air tersebut bisa kita nikmati sampai saat ini, yaitu air Zam-Zam. Masya Allah, ada kalanya ikhtiar seorang ibu itu yang mendapatkan hasilnya adalah anaknya. Yang mana akhirnya perjalanan tersebut diabadikan oleh Allah dalam rukun haji dan umroh yang dinamakan sa'i, yang berasal dari sa'a yas'a, yang artinya kesungguhan dalam berusaha. Seperti itu. Masya Allah ya Ustazah, alhamdulillah kesungguhan yang sudah dilakukan oleh Siti Hajar sebagai seorang ibu bahkan bisa kita nikmati sampai saat ini ya Ustazah ya. Bagaimana ketulusan seorang ibu dalam mendekatkan diri kepada Allah sampai akhirnya mendapatkan anugerah yang luar biasa dan tidak terputus keberkahannya. Masya Allah, bahkan kita bukan anaknya tapi kita
bisa menikmati keberkahan dari seorang ibu tersebut ya Ustazah. Masya Allah sekali, sungguh luar biasa memang keistimewaan seorang ibu ini. Baik Ustazah, tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama bahwa salah satu cerita atau kisah yang dapat kita ambil hikmahnya yaitu dari kisah Siti Hajar ya Ustazah. Nah Ustazah, kembali lagi nih ke pertanyaan kita terkait dengan keistimewaan seorang ibu. Biasanya kita sebagai seorang anak pasti sering Ustazah lalai atau luput Ustazah ketika kita sedang berbicara dengan orang tua kita atau kita sedang melakukan sesuatu dengan orang tua kita, ada hal yang bisa membuat orang tua kita merasa sedih Ustazah. Kita sadari ataupun tidak kita sadari sebagai seorang anak. Nah, hal apa sih Ustazah yang biasanya membuat ibu kita itu bersedih terhadap anaknya Ustazah? Jadi ada seorang anak yang bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, adakah rasa sakit yang sakitnya itu melebihi saat melahirkan?" Kemudian ibunya menjawab, "Ada, yaitu ketika dibentak oleh anak yang melahirkanku." Maka dari itu, jagalah lisan kita, jagalah perbuatan kita dari menyakiti hati orang tua kita, terutama ibu kita. Bahkan berkata "ah" sekalipun itu dilarang sama Allah. Ada dalam Al-Quran, tidak boleh berkata "ah". Misalnya, "Dek, tolong belikan gula di warung." "Ah, nanti dulu Bu, lagi asik main game." Itu tidak boleh. Ya, dilarang sama Allah. Bahkan sekalipun itu berkata "ah", itu tidak diperbolehkan. Seperti itu. Baik. Dengan kita berkata "ah" saja itu sebetulnya sudah sangat dilarang sekali ya Ustazah ya. Semoga saya, sahabat Asyifa di rumah sebagai seorang anak bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah Ana. Jadi nanti di kemudian hari ketika orang tua kita menyuruh, bahkan sesimpel itu menyuruh untuk beli gula, kita jangan pernah mengatakan kata "ah" ya Ustazah ya. Baik, Ustazah, tadi kita sudah mendengarkan bahwa ternyata kesedihan orang tua itu selain melahirkan kita, ternyata dengan berkata "ah" saja sudah merasa sedih sekali ya Ustazah. Baik, Ustazah, kita kan sudah sampai nih di penghujung acara. Nah, sebelum kita tutup acara ini, saya ingin bertanya dulu kepada Ustazah. Ustazah ini kan kebetulan sudah menjadi seorang ibu ya Ustazah. Betul. Ya. Dan Ustazah juga alhamdulillah memiliki seorang ibu yang luar biasa Ustazah. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya kepada Ustazah nih, bagaimana pendapat Ustazah tentang seorang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan Ustazah sampai saat ini menjadi orang yang Masya Allah luar biasa. Masya Allah. Ibu adalah wanita yang cintanya begitu menenangkan dan meneduhkan. Ibu adalah seorang wanita yang lembut hatinya sampai akhirnya memberikan kita rasa aman. Ibu adalah seorang wanita yang terus berjuang untuk kebahagiaan anak-anaknya. Dan ibu adalah orang yang berusaha untuk kuat dan tegar meski kadang tidak bisa menahan air matanya. Ibu. Masya Allah ya Ustazah, memang kita kalau berbicara tentang ibu pasti bukan kita sengaja ya, tapi tanpa sengaja pun kita akan merasa terenyuh atau meneteskan air mata, karena ibu, kalau bagi saya pun gitu ya Ustazah, beliau adalah separuh dari jiwa saya. Separuh dari jiwa saya itu adalah seorang ibu. Bahkan sampai saat ini saya menjadi ibu pun, saya baru merasakan bahwa ternyata seperti ini ya menjadi seorang ibu. Anak adalah separuh jiwa saya. Ketika anak kita merasakan sesuatu, bahkan seorang ibu pun bisa berkata, seandainya ibu bisa menggantikan posisi kamu, ibu akan gantikan posisi kamu. Seperti itu ya Ustazah ya. Betul. Masya Allah, sungguh luar biasanya kemuliaan seorang ibu. Dan semoga ibu kita yang ada di rumah, dimanapun itu, dapat selalu diberikan kesehatan, amin, diberikan umur panjang, diampuni segala dosanya, amin, amin. Dan
mudahkan segala urusannya. Amin. Dan semoga bagi ibunya yang sudah tidak ada dapat dilapangkan kuburnya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah yang paling baik ya Ustazah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustazah, kita sudah membahas banyak sekali terkait kemuliaan seorang ibu. Bahkan kalau kita bahas dalam satu episode ini mungkin tidak akan selesai dan tidak akan ada habisnya untuk kemuliaan seorang ibu ini Ustazah. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara. Ustazah, sebelum kita tutup acara ini, silakan Ustazah boleh memberikan sedikit pesan kepada sahabat Ashifa bagaimana menjadi seorang anak yang terus dapat berbakti kepada ibunya. Baik. Sahabat Ashifa yang dirahmati oleh Allah, ibu adalah karomah untuk anak-anaknya. Air matanya dapat mengguncang arsy. Doanya dapat merubah takdir. Dan keridoannya berbuah surga. Maka selagi ada kesempatan, muliakanlah ibumu dengan kemuliaan yang mutlak tanpa batas dan berbaktilah kepadanya. Masya Allah Ustazah. Semoga pesan dari Ustazah ini dapat kita laksanakan, dapat kita tunaikan selagi kita bisa, selagi kita mampu, dan selagi ibu kita masih bisa kita bahagiakan ya Ustazah ya. Ustazah Ana, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelumnya terima kasih kepada Ustazah Ana yang sudah memberikan informasi dan juga sudah memberikan pencerahan kepada kita semua terkait dengan seperti apa mulianya seorang ibu. Semoga Ustazah Ana beserta keluarga, beserta orang tua dan juga anak Ustazah Ana selalu diberikan kemudahan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sahabat Ashifa, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah Ana, dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah Ana tadi dapat menginspirasi dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Akhir kata, saya Betty Amarwati dan Ustazah Ana Kurniati pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di Lentera Ramadan ASQ Podcast berikutnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.